Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi. Kembali lagi dengan kami. Saya Raden Nurfitri Alislami. Saya Itanila Zahra. Dan saya Syahrul Kafirah Madani. Di video kali ini kami akan membahas mengenai golongan darah pada manusia. Yuk simak video penjelasan dari kami. Di video pembelajaran ini bertujuan untuk menjelaskan pengertian golongan darah, mengidentifikasi sistem golongan darah A, B, O, dan menganalisis hubungan golongan darah dengan transfusi darah. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar berita tentang seseorang yang membutuhkan transfusi darah setelah mengalami kecelakaan atau menjalani operasi? Nah, menurut kalian, mengapa darah yang diberikan tidak boleh sembarangan dan harus sesuai dengan golongan darah penerimanya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang golongan darah pada manusia, jenis-jenis golongan darah, serta pentingnya kecocokan golongan darah dalam proses transfusi darah. Nah, golongan darah merupakan sistem klasifikasi darah berdasarkan keberadaan antigen dan antibodi tertentu. Meskipun darah setiap orang terlihat sama, sebenarnya terdapat perbedaan kandungan protein yang ada di dalamnya. Perbedaan inilah yang menyebabkan manusia memiliki golongan darah yang berbeda-beda. Selanjutnya, di dalam darah terdapat dua komponen penting, yaitu aglutinogen dan agglutinin. Agglutinogen merupakan antigen atau protein yang terdapat pada permukaan sel darah merah, sedangkan agglutinin adalah antibodi yang terdapat dalam plasma darah. Ketika antigen bertemu dengan antibodi yang tidak sesuai, akan terjadi penggumpalan darah yang disebut agglutinasi. Agglutinasi ini dapat berbahaya karena dapat menghambat aliran darah dan merusak sel darah merah. Sobat biologi tahu nggak sih, pada tahun 1990, seorang ahli patologi bernama Karl Landsteiner menemukan perbedaan antara agglutinogen dan agglutinin yang terkandung di dalam darah manusia, di mana agglutinogen terdapat pada eritrosit, sedangkan agglutinin terdapat pada plasma darah. Sehingga dikemukakanlah sistem darah ABO yang membedakan darah menjadi 4 golongan. Nah, selain sistem ABO, terdapat juga sistem resus yang dibedakan menjadi resus positif dan resus negatif berdasarkan ada atau tidaknya antigen resus pada eritrosit tersebut. Selanjutnya kita masuk ke golongan darah. Golongan darah A, eritrositnya mengandung agglutinogen A, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin B. Golongan darah B, eritrositnya mengandung agglutinogen B, sedangkan plasma darahnya mengandung agglutinin A. Golongan darah AB, eritrositnya mengandung agglutinogen A dan B, sedangkan plasma darahnya tidak mengandung agglutinin. Yang terakhir, golongan darah O, eritrositnya tidak mengandung agglutinogen, tetapi plasma darahnya mengandung agglutinin A dan B. Nah, ini adalah contoh gambar dari golongan darah. Ketika sampel darah ditetesi serum anti-A mengalami agglutinasi atau penggumpalan, ditetesi serum anti-B tidak mengalami agglutinasi, ditetesi serum anti-AB mengalami agglutinasi, maka golongan darahnya adalah A. Ketika sampel darah ditetesi serum anti-A tidak mengalami agglutinasi, ditetesi serum anti-B dan anti-AB mengalami agglutinasi, maka golongan darahnya adalah B. Ketika sampel darah ditetesi serum anti-A, anti-B dan anti-AB akan mengalami agglutinasi, maka golongan darahnya adalah AB. Dan yang terakhir, jika sampel darah ditetesi anti-A, anti-B dan anti-AB tidak mengalami agglutinasi, maka golongan darahnya adalah O. Nah, Sobat Biologi, pengetahuan mengenai golongan darah sangatlah penting dalam proses transfusi darah. Dalam proses transfusi darah terbagi menjadi dua pihak. Yang pertama, pihak donor sebagai pemberi darah dan pihak resipien sebagai penerima darah. Kesesuaian antara antigen donor dan antibodi resipien harus diperhatikan agar tidak terjadi agglutinasi. Agglutinasi sendiri dapat terjadi ketika misalnya antigen A bertemu dengan antibodi anti-A atau antigen B bertemu dengan antibodi anti-B.
Oleh karena itu, tidak semua golongan darah dapat saling mendonorkan darah. Selanjutnya membahas mengenai golongan darah O dan golongan darah AB. Golongan darah O sering disebut dengan golongan darah universal karena tidak memiliki antigen A maupun antigen B sehingga dapat didonorkan kepada semua golongan darah A, B, dan O. Sementara itu, golongan darah AB disebut sebagai resipien universal karena tidak memiliki antibodi anti-A maupun anti-B sehingga dapat menerima darah dari semua golongan darah A, B, dan O. Nah, berikut studi kasus yang dapat dijawab berdasarkan konsep antigen, antibodi, dan aglutinasi yang telah kita pelajari. Silakan di-pause untuk soalnya, lalu selanjutnya jawaban dapat dikirim ke kolom komentar ya. Mengenai pembahasan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa golongan darah merupakan pengelompokan darah berdasarkan antigen pada eritrosit dan antibodi dalam plasma darah. Sistem golongan darah manusia terdiri dari sistem ABO yaitu A, B, AB, dan O, serta sistem resus yaitu RH positif dan RH negatif. Pengetahuan tentang golongan darah sangat penting dalam transfusi darah karena kecocokan antara donor dan resipien harus diperhatikan untuk mencegah terjadinya aglutinasi yang dapat membahayakan tubuh. Baiklah, sekian penjelasan dari kami mengenai golongan darah pada manusia. Semoga dapat bermanfaat bagi sobat biologi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.